Baiklah, selamat petang untuk kita semua. Kembali lagi ke siri podcast yang seterusnya. Saya Evi yang merupakan moderator Anda pada petang ini. Bersama saya dengan dua orang tetamu jemputan kita pada hari ini, yaitu Saudari Erosi dan Saudara Ronaldo. Hari ini kita bersama-sama mengupas dan menyelami 3 karya penting yang telah dihasilkan oleh tokoh kita, yaitu Hamzah Fansuri. Apa kabar Erosi dan Ronaldo? Baik, saya tidak sabar nak kongsikan bersama-sama dengan Anda tentang 3 karya Hamzah Fansuri. Saya Rin Sabang. Hamzah Fansuri memang meninggalkan warisan sastra yang amat bernilai dalam dunia kesusastraan Melayu. Baiklah, kita mulakan dengan karya prosa beliau yang terkenal, yaitu Asrar al-Arifin atau dalam bahasa Melayunya bermaksud rahasia orang yang arif. Erosi, boleh jelaskan sedikit isi dan tema karya ini? Baik, boleh Evi. Asrar al-Arifin adalah satu karya prosa Hamzah Fansuri yang paling terkenal karena tema yang dibawakan dalam karya ini adalah tentang tasawuf dan spiritualitas. Maksudnya khusus tentang konsep makrifat, yaitu pengenalan diri dan Oh, apa itu makrifat? makrifat ini adalah tahap tertinggi dalam perjalanan spiritual seseorang untuk mencapai pengalaman diri dan Tuhan. Dalam karya ini, Hamzah Fansuri membahas tentang bagaimana seseorang itu dapat mencapai makrifat melalui beberapa tahap. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Oh, apa pula perbezaan antara tahap-tahap itu ya? Untuk mengetahui, syariat adalah mematuhi hukuman dan aturan agama. Tarikat adalah menjalani jalan spiritual untuk mendekati Tuhan. Hakikat pula adalah mencapai kebenaran dan pengenalan diri. Dan makrifat adalah mencapai pengenalan Tuhan dan diri sendiri. Oh, saya mulai memahami. Apa contoh simbol yang digunakan dalam Asrar al-Arifin ini? Contoh simbol yang digunakan dalam karya ini adalah seperti laut, perahu, dan bintang. Laut melambangkan kehidupan dan perjalanan spiritual. Perahu pula melambangkan diri, manusia yang melayang di laut kehidupan. Dan bintang melambangkan petunjuk dan cahaya Tuhan. Wow, itu sangat menarik. Beliau juga menjelaskan bahwa manusia yang ingin mengenal Tuhan mesti mengenali hakikat dirinya sendiri dahulu. Ini bersesuaian dengan ajaran Sufi yang berpandukan konsep man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya, siapa yang mau mengenal dirinya, maka dia harus mengenal Tuhannya. Betul. Dalam karya ini juga, Hamzah banyak menggunakan bahasa falsafat dan istilah Arab seperti wujud, sifat, asma, dan af'al. Ia menunjukkan beliau bukan sekadar penyair, tapi juga seorang ahli fikir Islam yang memahami ajaran Sufi pada peringkat yang tinggi. Menarik. Jadi pengajarannya ialah manusia perlu mencari Tuhan bukan hanya melalui ibadah zahir, tetapi juga melalui penghayatan batin dan makrifat rohani. Ya, tepat sekali. Ia menekankan hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Satu mesej yang utama dalam seluruh karya Hamzah Fansuri. Baik, kita beralih pula kepada karya puisi, yaitu syair perahu. Ronaldo, karya ini sangat terkenal. Boleh ceritakan sedikit tentang temanya? Tema utamanya adalah tentang perjalanan spiritual seseorang menuju Tuhan. Hamzah Fansuri menggunakan metafora perahu untuk menggambarkan diri manusia yang melayang di laut kehidupan. Laut kehidupan? Apa maksudnya? Laut kehidupan maksudnya melambangkan perjalanan hidup individu yang penuh dengan ombak dan badai. Perahu yang berlayar di laut itu melambangkan diri manusia yang harus menghadapi kesulitan dan godaan. Oh, seperti itu. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh Hamzah Fansuri melalui syair perahu ini? Sebenarnya Hamzah Fansuri
ingin menyampaikan bahwa dengan ketakwaan dan keimanan yang kuat, kita dapat mencapai keselamatan dan keberhasilan dalam perjalanan spiritual kita. Wow, itu sangat mendalam ya, Rosti. Apa simbol-simbol yang digunakan dalam puisi ini? Simbol-simbol yang digunakan adalah seperti laut, perahu, ombak, dan bintang. Laut melambangkan kehidupan, perahu pula melambangkan diri manusia, ombak melambangkan godaan, dan bintang melambangkan petunjuk cahaya Tuhan. Wow, puisi sangat indah dan mendalam sekali ya maknanya. Ya, syair perahu ini adalah satu karya puisi terbaik dalam sastra Melayu. Untuk pengetahuan, syair perahu ditulis dalam sekitar tahun 1580-an. Dan ia adalah karya yang paling terkenal dalam karya Hamzah Mansuri. Dalam syair ini, beliau menggunakan perahu sebagai lambang diri manusia, manakala laut melambangkan dunia dan perjalanan hidup. Beliau menasihatkan manusia supaya melengkapi perahu diri dengan ilmu dan iman agar tidak tenggelam dalam godaan dunia. Ya, betul. Bait-bait yang sangat bermakna, sangat indah. Antaranya yang paling terkenal adalah yang berbunyi, perahu sudah dilengkapi alatnya, layar dan tali pun sudah ada. Jika nakoda tiada pandai, perahu akan karam di tengah lautan. Maknanya, kalau manusia tidak pandai mengemudi diri dengan ilmu agama, maka dia akan hanyut dalam kehidupan dunia. Wow, syair perahu ini menyampaikan pengajarannya begitu jelas ya. Dari segi ilmu dan iman ini merupakan panduan hidup dan tanpa keduanya manusia mungkin tersesat. Baiklah, karya terakhir yang kita akan sentuh hari ini ialah syair Si Burung Pingai. Rosi, apakah yang menarik tentang syair ini? Baik, syair Si Burung Pingai adalah satu karya puisi yang paling terkenal, dan sebenarnya syair ini menceritakan tentang seekor burung pingai yang menjadi simbol kebebasan dan keindahan. Apa tema utama puisi ini? Sebenarnya tema puisi ini ialah kebebasan dan keindahan alam. Sebab burung pingai ini yang terbang bebas di udara melambangkan kebebasan dan keindahan yang tidak terhingga. Oh, saya mulai memahami. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh Hamzah Mansuri? Hamzah Mansuri sebenarnya dia ingin menyampaikan bahwa kebebasan dan keindahan adalah hakikat yang sebenarnya. Dan kita harus mencari kebebasan dan keindahan dalam hidup. Wow, itu sangat indah. Apa simbol-simbol yang digunakan dalam puisi ini? Simbol-simbol yang digunakan dalam puisi ini contohnya seperti burung pingai, udara, dan juga keindahan alam. Kalau burung pingai maksudnya burung itu melambangkan kebebasan. Kalau udara melambangkan kebebasan dan keleluasaan. Dan keindahan alam pula melambangkan keindahan yang tidak terhingga. Oh, seperti itu. Puisi ini sangat indah dan mendalam ya? Iya, syair Si Burung Pingai adalah satu karya puisi terbaik dalam sastra Melayu. Untuk pengetahuan kita, syair ini juga dihasilkan pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Karya ini penuh dengan simbol dan perasaan rindu terhadap rohani. Burung pingai dalam syair ini yang kita tahu tadi adalah roh manusia yang berperangkap dalam sanghar jasad dan dunia. Roh itu rindu untuk kembali kepada asalnya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Betul. Karya ini menggambarkan perjalanan jiwa mencari penyatuan dengan Tuhan. Satu tema penting dalam tasawuf. Pengajaran daripada syair ini ialah manusia mesti melepaskan diri daripada belenggu nafsu dan cinta dunia supaya jiwanya bebas menuju Tuhan. Indah dan sangat mendalam maksudnya. Hamzah Mansuri memang bijak menyampaikan ajaran rohani melalui bahasa puitis yang amat menyentuh hati. Baiklah, nampaknya masa amat mencemburui kita. Daripada 3 karya yang kita bincangkan hari ini, yaitu Asrafin, Al-Arifin,
syair perahu dan syair si burung pinai, jelas bahawa Hamzah Fansuri ialah seorang tokoh pelopor dalam kesusastraan Melayu yang mencorakkan Islam yang berjaya menyatukan ilmu tasawuf dengan seni bahasa Melayu klasik. Beliau bukan sahaja sekadar penyair, tetapi juga ahli fikir dan pendidik rohani yang mengajar manusia mengenal Tuhan melalui diri sendiri. Dengan ini, terima kasih kepada saudara Erosi dan saudara Ronaldo atas perkongsian yang menarik pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang setia bersama kami. Saya Emilia, moderator Anda, mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi dalam episode seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Menunjukkan